Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angga Nur Fardiansa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai buku yang saya baca pada minggu ini, yaitu buku karya dari Freddie Leong dengan judul Morning Briefing at Work. Yang pertama saya baca itu di sini mengenai mengapa hasil kerja anak buah tidak sesuai dengan harapan kita. Menurut Sigmund Freud, bapak psikologi modern, pada tahun 1899 memperkenalkan psikoanalisis kepada dunia yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar manusia. Freud mengumpamakan pikiran manusia seperti gunung es, yaitu puncaknya sebagai pikiran sadar dan bongkahannya yang terbesar di bawah adalah pikiran bawah sadar. Perbandingannya adalah 12% berbanding 88%. Permasalahan timbul karena pikiran bawah sadar menyeragamkan input yang benar dan yang salah. Seorang anak yang rajin belajar bisa berubah malas belajar setelah orang tuanya menyebutnya bodoh. Jika kita sering mengkritik orang-orang dengan berbahasa kasar, kita bisa menjadi apa yang kita kritik bila setiap hari berinteraksi dengan orang dan situasi yang kasar. Pikiran bawah sadar juga menyamakan imajinasi dengan kenyataan. Contohnya, jika kita sakit parah dan berkata dalam hati, mungkin kita meninggal hari ini, sakit kita bisa bertambah parah, padahal kita hanya membayangkannya. Pikiran bawah sadar menyimpan setiap hal yang kita lihat, dengar, ucapkan, pikirkan, dan rasakan dengan kelima indera. Menyerapnya seperti spons, pikiran sadar menganalisis, menyeleksi, dan mempertimbangkan input berdasarkan logika. Sedangkan pikiran bawah sadar menampung semua informasi yang masuk dan menerima bulat-bulat apa yang kita terima sebagai input. Bila terjadi pengulangan input tersebut dapat berubah menjadi sikap, dorongan, keinginan, dan hasrat. Pikiran bawah sadar adalah sumber motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita. Apakah itu hasrat yang sederhana seperti ingin makan dan tidur, ataupun motif yang mendorong seniman untuk berkarya. Nah, untuk mengubah kebiasaan kerja tim dari kebiasaan yang kurang efektif menjadi kebiasaan kerja yang efektif, kita harus bisa mempengaruhi cara pikirnya terlebih dahulu, atau harus mengubah pola pikirnya dulu. Oke, ada beberapa cara untuk mengubah atau mempengaruhi pola pikir dari tim kita. Yang pertama yaitu dengan melakukan morning briefing. Apa sih manfaat dari morning briefing? Di sini saya menemukan ada 8 manfaat morning briefing. Yang pertama, dalam morning briefing kita bisa menyampaikan persepsi apa yang kita inginkan dan apa yang tim kita terima, itu bisa menyamakan persepsinya. Yang kedua, mendeteksi secara dini masalah yang akan timbul dan mencarikan solusinya. Jadi dengan melakukan morning briefing kita bisa melakukan sharing apa sih masalah-masalah yang akan timbul sebelum ini dilakukan, dan kita bisa mencari solusinya sebelum itu terjadi. Yang ketiga, memberikan semangat kerja di awal hari. Jadi dengan melakukan morning briefing kita juga bisa memberikan semangat kerja kepada tim kita agar mereka bisa lebih semangat dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, menjadi sarana untuk menanamkan pola pikir dan mendidik perilaku karyawan. Yang tadi dengan melakukan morning briefing kita bisa membentuk pola pikir dan mendidik perilaku karyawan atau tim kita. Yang kelima, menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja. Yang keenam, menjadi media untuk mendengar keluhan, informasi, dan kondisi karyawan. Jadi dengan melakukan morning briefing kita juga bisa mendengar apa sih keluhan atau informasi atau kondisi tim kita yang berada di lapangan maupun di kantor. Yang ketujuh itu melatih komunikasi dua arah. Jadi dengan morning briefing kita bisa ada diskusi yang bisa membuat komunikasi dua arah. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu bisa melatih keterbukaan antara atasan dan bawahan, sehingga bila ada permasalahan atasan bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, dan bawahan pun bisa lebih aware terhadap apa yang mungkin akan terjadi di lapangan ataupun dalam melakukan sesuatu itu. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu sharing yang bisa saya lakukan. Berikutnya akan saya bahas lagi atau akan saya sharing lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah melihat dan menyimak apa yang saya sharingkan pada video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.